kolom chat Zoom. Sekali lagi, kepada Bapak Ibu yang sudah memasuki Zoom, diharapkan untuk mengganti format nama sesuai dengan format yang sudah kami kirimkan melalui kolom chat Zoom. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai kegiatan workshop Sakti Center pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Perkenalkan, saya Diska Surya Pramesti yang pada pagi hari ini akan memandu acara workshop Sakti Center dengan tema implementasi digital koperasi mengubah tantangan menjadi peluang bisnis baru. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri acara workshop Sakti Center pada pagi hari ini. Izinkan saya selaku moderator untuk membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada kegiatan workshop Sakti Center kali ini. Kegiatan ini diawali dengan pembacaan doa, sesi foto bersama, penyampaian materi oleh Mas Arief, diskusi dan tanya jawab, dan kemudian diakhiri dengan penutup. Sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang telah menghadiri Zoom meeting, diharapkan untuk mengaktifkan kamera karena kami akan melakukan sesi dokumentasi atau foto bersama. Sekali lagi, kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam ruangan Zoom meeting, diharapkan untuk mengaktifkan kamera karena kami akan melakukan sesi foto bersama. Kepada Pasinova dan Bapak Ibu yang lainnya untuk segera mengaktifkan kamera karena kami akan melakukan sesi dokumentasi atau foto bersama. Kamera saya sudah nyala. Terima kasih Pak Apa Sinova. masih ganteng kira-kira orangnya? Sudah Pak, sudah ganteng. Mantap, mantap. Baik, untuk tim dokumentasi sudah siap? Siap ya semua. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih pada Bapak Ibu. Selamat datang dan selamat bergabung di workshop Sakti Center pada pagi hari ini. Dikirim nanti semakin di grup apanya ya, fotonya. Siap, nanti akan saya kirimkan ya Pak. Sambil menunggu Mas Arief menyiapkan materi pada pagi hari ini, Bapak Ibu di sini sekalian sudah ada yang eh, mengikuti akun media sosial dari Sakti Center. Pada Bapak Ibu diingatkan untuk mengikuti akun media sosial dari Sakti Center seperti Instagram dan Facebook, karena melalui akun media sosial tersebut akan diberikan informasi terkait promo implementasi, dan promo-promo lainnya yang akan bisa membantu koperasi untuk menjadi lebih modern. Diingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang format namanya belum sesuai dengan format yang sesuai seperti yang kami kirimkan melalui kolom chat Zoom untuk segera
mengganti format nama sesuai dengan melalui kolom chat Zoom. Di mana dikirim itu ada itu ya? Format namanya di mana dikirim ada. Untuk format nama sudah kami melalui kolom chat Zoom. Baik, sekali lagi kepada Bapak Ibu yang format namanya belum sesuai dengan format yang telah ditentukan, mohon untuk segera mengganti format nama sesuai dengan ketentuan yang telah kami share melalui kolom chat Zoom. Nah, untuk Mas Arief, gimana nih Mas? Udah segi hari ini? Nah, Mas Arief sudah hadir di tengah-tengah kita semua ya Bapak Ibu. Kita langsung saja memulai pada inti acara pada pagi hari ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu diharapkan untuk berperan aktif dalam kegiatan workshop Sakti Center kali ini. Dan bagi Bapak Ibu yang nantinya memiliki pertanyaan, dapat ditanyakan melalui kolom chat Zoom. Untuk pembahasan materi mengenai implementasi koperasi hari ini, saya persilahkan kepada Mas Arief untuk dimulai. Kepada Mas Arief, disilakan. Bapak Ibu semua, selamat pagi Pak Gulo ya ini ya. Pak. Selamat pagi juga Ya, Bapak Ibu semua ya, Ibu dari Kak Kastalani ya, atau dari Kak Spektrumnya Dwi Makmur ya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin pada kegiatan hari ini saya ya Arif dari tim Sakti yang akan menyampaikan materi ya terkait workshop. Mungkin nanti bisa diskusi aja ya Bapak Ibu semua. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu eh, kami perlu infokan juga nih kami dari PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo ya Bapak Ibu. Jadi mungkin saya sampaikan dulu profil singkatnya terkait dengan PT Sakti ini seperti apa sih begitu ya. Mungkin saya coba share screen dulu. Sudah tampil ya Bapak Ibu. Oke, jadi PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo ini memang suatu perusahaan ya IT yang mengembangkan perangkat lunak atau software khusus untuk keuangan dan operasional koperasi seperti itu. Nah, terkait dengan keamanan, kerahasiaan data, ya, nah ini PT Sakti ini sudah memiliki sertifikasi ISO ya untuk sistem manajemen keamanan informasi. Nah, nama sertifikasinya itu ISO 27001 versi 2013 dan kebetulan kita tahun depan di pertengahan tahun akan ada audit lagi ya terkait dengan instrumen keamanan informasi. Lalu berikutnya kami juga terdaftar di Kominfo sebagai PSE ya, di PSE penyelenggara sistem elektronik. Dan saat ini kami sudah melayani ratusan koperasi ya dan jutaan anggota koperasi melalui ekosistem Sakti. Jadi cita-cita kami itu membentuknya ekosistem Sakti ya. Nah, ini dilihat dari visinya. Nah, kenapa ekosistem? Karena visi kami itu menyatukan keseluruhan entitas, artinya entitas dari sisi anggota, koperasi, ya, pihak luar, ya. Pihak luar ini kan contohnya itu apa penyedia layanan kayak bank gitu ya, mobile pulsa dan lain sebagainya. Lebih berikutnya dilihat dari misi memang yang pertama ini menyediakan platform digital yang terintegrasi ya dengan multi pihak. Artinya eh, apa eh, entitas yang lain gitu ya antar entitas ini saling mengintegrasi gitu ya namanya juga ekosistem ya.
Berikutnya ini yang kedua membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional. Lalu yang ketiga memberikan pendampingan ya, dan edukasi kepada mitra koperasi. Dan kami juga suka mengadakan kegiatan ya dengan dinas-dinas seperti itu. Nah, terkait dengan pendirian PT Sakti ini, kami didirikan tanggal 6 Juni tahun 2018 di Probolinggo ya. Nah, ini ada beberapa kerjasama multi pihak ya dengan kementerian. Nah, kami juga apa, salah satu provider yang direkomendasikan oleh kementerian ya, provider untuk aplikasi koperasi. Nah, Bank Sinarmas, ATM, BRI, dan lain sebagainya ya. Lalu berikutnya, ini peta sebaran pengguna aplikasi Sakti. Saat ini sudah digunakan oleh 1 juta pengguna aktif dan 400 lebih operasi di seluruh wilayah Indonesia. Dan kami juga kebetulan punya klien ya di Timor Leste pakai Sakti juga seperti itu. Namun memang perbedaannya mereka pakai dolar ya, currency. Lalu berikutnya, nah di sini ada mitra CU dan koperasi Sakti ya, yang tentunya sudah tersebar di seluruh di Indonesia ya. Ada di Jawa Barat ya, di Jawa Timur, lalu berikutnya di Jawa Tengah, Yogyakarta, Banten ya, Jakarta tentunya. Dan ini berbagai jenis koperasi ya, ada yang KSP, produsen, konsumen seperti itu. Nah, terkait dengan aplikasi ya digital untuk koperasi, ini memang ada dua ya, yang core-nya dan juga ada yang pendukungnya. Kalau yang core-nya itu namanya aplikasi online ya, Bapak Ibu. Nah, ini di sebelah kiri. Di mana di online ini aplikasi pengurus, pengawas, pengelola, admin, kasir ya. Jadi digunakan untuk transaksi harian di koperasi. Online ya. Ada juga ya sebelah kanan ya, aplikasi mobile untuk operasi. Mohon maaf, Pak Ibu, ada terkendala jaringan. Mohon ditunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Betul ya Bapak Ibu. Oke, jadi oke, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Nah, ini di Sakti Online memang terdapat modul-modul yang disesuaikan dengan kebutuhan operasi ya. Ini ada modul administrasi, ya, akunting, ya. Lalu juga terkait laporan-laporannya seperti itu ya. Dan memang di sisi jenis ya, di aplikasi Sakti Online ini ada dua jenis ya Bapak Ibu. Ada yang konvensional ya, biasanya itu ada jasa ya, jasa-jasa atau persentase jasa tertentu. Ada juga yang syariah. Ini berdasarkan nisbah ya, apa bagi hasilnya gitu ya, bahas desanya. Lalu berikutnya kami juga mengembangkan aplikasi Sakti Multi Usaha, di mana aplikasi ini adalah bagian dari platform Sakti ya, yang fiturnya untuk usaha retail, seperti ya fitur manajemen persediaan barang dan jasa ya, penjualan dengan pos dan invoice, lalu pencatatan pembelian barang dan pembuatan laporan keuangan. Nah, ini ada juga yang nggak kalah penting nih di aplikasi Sakti Link. Jadi aplikasi Sakti Link ini memang merupakan
aplikasi penunjang sistem peroperasian ya, yang mudah digunakan oleh seluruh anggota koperasi dan tentunya terhubung dengan platform software online. Nah, lalu berikutnya, software ini memang dikembangkan dan didukung oleh komunitas dalam hal ini koperasi dan CU ya Bapak Ibu. Nah, sehingga senantiasa terus memperoleh peningkatan fitur secara berkelanjutan. Berikutnya, software ini mempermudah anggota untuk mengakses informasi saldo simpanan, ya, pinjaman, tempat pengeluaran pembelian pulsa, info listrik, dan sebagainya. Lalu berikutnya, ada aplikasi yang Saktering Dashboard. Jadi aplikasi Saktering Dashboard ini digunakan oleh staf operasi ya, atau admin untuk melihat transaksi anggota koperasi di Saktering serta pengaturan atau setelah produk. Lalu Saktering ini juga ada fungsi untuk menampilkan terkait data keanggotaan ya, memiliki fitur eKYC yang dapat mengenali calon anggota koperasi dan dengan mengidentifikasi kartu identitas secara online. Nah, adapun ini beberapa fitur-fitur yang di Sakti Link ya, Bapak Ibu. Banyak ya. Pertama, berbagi kemanapun dan kapanpun. Jadi secara basic, secara fungsi dasar, memang seperti M-Banking ya, Bapak Ibu. Sakti Link ini. Jadi di dalamnya ada simpanan gitu, ada saldonya. Dan saldo itu kita bisa bagikan antara anggota, atau bisa ke bank ya, keluar seperti itu. Jadi berikutnya Saktering ini bisa melakukan top up e-wallet kayak OVO, GoPay, Dana dan sebagainya. Lalu berikutnya bisa melakukan pembelian pulsa, paket data dan sebagainya. Dan yang menariknya itu setiap anggota beli pulsa, ya, paket data atau paket listrik, itu koperasi akan mendapatkan keuntungan ya dari setiap transaksi anggota itu. Karena kenapa? Karena di Sakti bisa disesuaikan ya harga jual dan harga jualnya seperti itu. Jadi ada harga modal dan harga jual seperti itu. Lalu berikutnya di Sakti Link ini bisa mengajukan dan membayar angsuran pinjaman anggota ya seperti itu. Lalu berikutnya didukung dengan QR Sakti untuk transaksi seperti itu ya. Ada juga kami mengembangkan aplikasi Laci ya. Ini digunakan untuk uh, jualan online ya, yang dilengkapi dengan sistem penjualan, pembelian, inventory dan sebagainya. Ini kayak e-commerce-nya ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nanti ini informasi terkait PT Sakti ya. Nah, kebetulan kami di Bandung ya, kantor operasionalnya. Untuk kantor khususnya itu di Bogor ya. Lalu berikutnya ini untuk kantor pendirian di Probolinggo seperti itu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk profil terkait PT Sakti. Ini ada pertanyaan dulu mungkin dari Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke materi hari ini terkait dengan PT Sakti atau beberapa hal yang ada di slide. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin ingin mengetahui lebih lanjut mengenai profil Sakti, Bapak Ibu bisa mengunjungi media sosial Sakti. Ada yang kita tanya nih sini dari Sinofagule, Koperasi Tokosa. Baik, Pak, silahkan. Soal menjual, misalnya menjual pulsa listrik atau menjual pulsa handphone. Soal modal, misalnya kita jual yang 10.000 atau yang 5.000 kalau pulsa atau 20 atau berapa lah. Modalnya kira-kira berapa itu? Apakah tidak terlalu jauh dengan penjualan, karena berbagai macam yang menjual seperti itu, berbagai macam juga aplikasi. Apakah tidak salah kita dari segi bisnis itu? Ya, Pak. Nah, saya kira itu. Ya, baik Pak. Mungkin nanti eh, di pertengahan materi ya Pak, ini kami sampaikan terkait aplikasi Sakti Dashboard. Mungkin di aplikasi Sakti Dashboard itu ada apa istilahnya harga ya, harga modal ya, harga modal dari provider dan Ya, kita bisa edit Pak gitu, bisa edit harganya. Misalnya harga modal 10.000,
Nah, kita edit harga jualnya jadi 10.500 misalnya. Nah, terkait dengan adjustment harga modal, nah, itu tergantung di koperasi, Pak. Maksudnya kami temui ada dua cara memang. Cara yang pertama itu koperasinya survei pasar, misalnya pulsa Telkomsel 5.000, harga pasarannya berapa. Itu cara pertama. Cara kedua, ada juga yang mengadjust Rp500 sampai Rp1.000. Nah, itu dari harga modal seperti itu mungkin Pak. Ini lebih ke eh, dikembalikan lagi ke koperasi Pak. Harga-harganya. Saya interupsi sebentar dulu ya. Menyangkut mengatur modal. Top up itu di mana dikasih? Apakah di sama koperasi atau di Saktilin? Top up-nya. Top up apanya Pak? Top up untuk depositnya maksudnya Pak? Deposit ya, depositnya. Oh, kalau deposit ini dari sisi koperasinya ke PT Sakti Pak. Jadi kita ibaratnya kayak jualan pulsa gitu Pak. Makanya itu harus sudah deposit dulu gitu. Ya sama siapa di deposit itu? Apa ke Saktilin atau ke koperasinya? Karena koperasi yang menjual. Nah, kalau untuk teknis depositnya sendiri Pak, eh, dari koperasi itu transfer Pak ke rekening PT Sakti ya Pak, gitu. Nanti mungkin bukti transfer depositnya itu dimasukkan ke ada kita aplikasinya untuk request depositnya Pak, seperti itu Pak. Saya kira saya tahu itu. Lalu karena dari segi penjualan tadi, tentu yang mengatur modal itu adalah dari Saktilin, bukan dari apa? Dari koperasinya. Kalau Kan untuk gitu. harga Itu dari segi logikanya dulu. kalau untuk harga modal itu disesuaikan oleh pihak providernya Pak, begitu. Jadi pihak XL-nya dari pihak Telkomselnya seperti itu mungkin Pak. Jadi kalau Sakti sendiri tidak tidak merubah harga modal gitu Pak dari koperasi. Terus lalu jaringan. Oke, saya kira itu. Oke, baik Pak. Oke, ini kami sampaikan ya terkait dengan tema workshop hari ini. Ya. Jadi tema workshop hari ini implementasi digital koperasi ya, mengubah tantangan. Oke, ini ada yang bertanya lagi, Koperasi Wanita Mekarsari. Oke, silakan dari Koperasi Wanita Mekarsari. Ada yang mau ditanyakan? Suaranya sudah Ya, silakan, barangkali dari Koperasi Wanita Mekarsari. Halo, suaranya sudah terdengar? Oke, Sudah, silakan. Ibu. Ibu. Oke. Baik, sebelumnya saya dari Koperasi Mekarsari mau tanya. Eh, Tadi saya sempat telat ikut zoom-nya. Untuk penyimpanan data eh, koperasinya nanti tersimpan langsung di device kami atau ada server khusus di aplikasinya, Pak? Oke, jadi untuk aplikasinya sendiri memang aplikasinya berbasis web ya Pak. Oh Nah, ya, jadi untuk datanya sendiri nanti akan disimpan di server. Nah, di server Sakti seperti itu. Dan memang jangan khawatir ya karena terkait ya. dengan keamanan server, keamanan sistem itu kami sudah punya sertifikasinya ya, Ibu. Itu Oke. termasuk Itu keamanannya. nggak ada sendiri atau Ya, bagaimana, Pak? bagaimana Bu? Itu NDA-nya sendiri atau bagaimana? Nah, oke. Nah, terkait kerjasama nanti setelah Koperasi Wanita Mekarsari, oke nih deal pakai aplikasi Sakti nih. Nah, ini di proses deal itu, ya, di proses awal kerjasama itu, kami akan membuat surat PKS ya, surat perjanjian kerjasama dan NDA gitu, untuk kerahasiaan data gitu seperti itu. Nanti ada Bu, surat perjanjian itu di awal ya, ketika mau proses kerjasama.
Baik, terima kasih. Nah, satu lagi yang terakhir, Pak. Di kita kan sering listriknya padam, juga ada kendala di internet. Kan tadi informasinya kan ada yang berbasis web itu kan, Pak. Nah, enggak sih kayak kita kan mau nginputin data nasabah atau orang itu simpan secara offline terlebih dahulu. Kalau misalnya Oke, oke baik Bu. Pertanyaannya menarik. Jadi untuk apa transaksi offline itu di aplikasi sudah ada modulnya Bu. Ya, jadi nanti modulnya menggunakan modul import. Jadi misal nih listrik mati, internet nggak nyala, wifi-nya nggak nyala. Nah, mungkin nanti transaksinya itu ditulis dulu di Excel, ya. Ditulis dulu di Excel, ada format tersendiri ya nanti di aplikasinya, ditulis dulu di Excel, baru nanti diimport ya ketika akses jaringannya tersedia seperti itu. Jadi itu udah bisa mengakomodir Bu untuk transaksi offline ya. Kalau misalnya listrik padam dan sebagainya, sudah ada penanganannya Bu. Gitu. Oke, baik. Eh, ini nanti juga ada aplikasi untuk nasabah sendiri atau hanya untuk koperasi saja? Nah, untuk aplikasi nasabah atau anggota itu ada Bu, namanya aplikasi Saktiling ya. Nah, jadi ini aplikasi Saktiling. Jadi di aplikasi ini memang nanti bisa mengecek informasi saldo simpanan, pinjaman ya, bisa mengajukan pinjaman, bisa bayar angsuran pinjaman juga itu bisa. Nah, mungkin seperti itu ya, Ibu. Ibu siapa? Mohon maaf ini dari Koperasi Wanita Mekarsari. Ibu Muji Suwarni. Ibu Mudi Suwarni ya. Oke, baik Bu. Terima kasih Ibu pertanyaannya ya, menarik. Ya mungkin ada lagi Ibu yang mau didiskusikan kembali. Tadi saya sepertinya banyak yang terlewat, mungkin bisa di-share itunya Pak, di pesan biar saya bisa tanya-tanya. Boleh, boleh Bu. Mungkin sambil berjalan aja ya. Baik. Oke, baik Bu. Ya, ini kami lanjutkan dulu ya untuk materinya sendiri terkait dengan implementasi digital koperasi ya, mengubah tantangan menjadi peluang bisnis baru. Nah, memang dari sisi kita mungkin ya intro dulu ya, introduce dulu. Nah, memang ini koperasi sebagai bagian penting dari perekonomian rakyat ya, yang perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi ya. Jadi harus mengikuti ini Bapak Ibu seiring perkembangan zaman atau era digital. Nah, digitalisasi memang bukan hanya cara untuk mengatasi tantangan operasional dari konvensional ke digital ya, tetapi juga harapannya dengan digitalisasi ini membuka peluang ya, bisnis baru atau pendapatan baru yang lebih luas tentunya ya, dan juga inovatif. Nah, dilihat dari tantangannya memang ini ada 3 poin ya. Yang pertama rendahnya literasi teknologi. Nah, ini kami temukan memang masih banyak koperasi yang belum familiar ya dengan penggunaan teknologi, baik itu di desa, di perkotaan juga ada sebagian koperasi seperti itu. Lalu berikutnya, nah ini kendala biaya dan infrastruktur. Nah, koperasi memang seringkali keterbatasan anggaran ya untuk digitalisasi. Nah, tapi dengan PT Sakti ini ya, nah, ini koperasi Bapak Ibu yang khususnya ikut workshop, mungkin kami pertimbangkan ya terkait apa biaya supaya nanti bisa digitalisasi seperti itu. Ada diskon 50% ya untuk ini ya, untuk apa implementasi peserta workshop ini. Nah, lalu berikutnya budaya manual ya. Nah, ini kesulitan beradaptasi dari proses manual ke digital. Jadi mungkin udah zona nyaman seperti itu ya, karena udah kebiasaan manual. Nah, berikutnya, nah ini ada peluang digitalisasi bagi koperasi. Dilihat dari poinnya memang ada efisiensi operasional ya, yang berkaitan dengan otomatisasi proses administrasi dan keuangan. Biasanya jurnal harian gitu ya, setelah tutup kas di jurnal. Nah, kalau di aplikasi ini sudah jurnal otomatis gitu ya, setiap transaksi anggota.
Lalu tentunya ini meningkatkan transparansi transaksi ya. Lalu berikutnya yang kedua ini diversifikasi layanan, artinya dari sisi peluang ini bisa menyediakan platform digital ya seperti e-wallet dan marketplace. Jadi anggota juga bisa punya e-walletnya masing-masing ya untuk pengecekan informasi saldo simpanan dan bisa transaksi. Lalu berikutnya, nah ini ada peningkatan aksesibilitas, tentunya mempermudah anggota untuk mengakses layanan di koperasi ya, yaitu simpanan, pinjaman, kapan dan di mana saja. Lalu peluangnya itu bisa menjangkau lebih banyak anggota generasi muda, lalu pengelolaan data yang lebih baik ya. Bayang ya kalau misalnya koperasi punya 500-an anggota misalnya, itu masih manual datanya. Dengan digitalisasi ini tentu dari sisi pengelolaan data atau laporan-laporan tersusun dengan rapi dan aman ya tentunya. Nah, apa sih peran dari Sakti Online dan Saktiling dalam digitalisasi koperasi? Nah, ini PT Sakti menyediakan solusi yang lengkap ya untuk membantu koperasi bertransformasi digital ya melalui dua produk andalan ya. Nah, ini ada aplikasi Sakti Online dan aplikasi Saktiling. Nah, fungsi utama dari Sakti Online ini mempermudah pengelolaan data anggota ya, simpanan, pinjaman, laporan keuangan secara online dan juga real time seperti itu. Nah, apa sih manfaatnya? Tentunya meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan koperasi, lalu meminimalisir resiko human error ya, seperti itu. Jadi ini kemudahannya seperti itu. Lalu yang Saktiling apa sih fungsi utamanya? Ini fungsi utamanya menghubungkan koperasi dengan anggota ya berkaitan dengan simpanan pinjaman khususnya ya melalui platform berbasis web dan mobile. Lalu mengakses informasi saldo, lalu histori transaksi, lalu bisa melakukan pembayaran online ya. Berikutnya manfaatnya apa? Nah, manfaatnya tentunya ini memberikan kemudahan bagi anggota ya untuk mengakses dan memantau dan menggunakan layanan koperasi gitu. Lalu meningkatkan transparansi dan tentunya kepuasan anggota ya. Nah, ini transformasi digital adalah peluang besar ya bagi koperasi untuk menjadi modern gitu. Tentunya efisiensi dan relevan di era digital ini. Dengan Sakti Online dan Saktiling memang koperasi ini dapat dengan mudah mengatasi tantangan-tantangan tadi ya. Dan juga tentunya memanfaatkan peluang untuk menciptakan bisnis baru yang berkelanjutan. Nah, ini segera transformasikan koperasi Anda dengan Sakti Online dan Saktiling ya untuk masa depan yang lebih cerah dan inovatif. Oke, Bapak Ibu, mungkin sekilas ya terkait dengan materinya ya. Mungkin kita coba praktekkan dulu aplikasi Sakti Online. Nah, ini kan aplikasi Sakti Online ini aksesnya sudah kami berikan ya Bapak Ibu ya, bersamaan dengan link Zoom ya. Nah, coba mungkin Bapak Ibu bisa diakses ya aplikasinya, aplikasi Sakti Online-nya. Nah, pastikan aksesnya kalau boleh sih di laptop atau komputer ya, karena kalau buka di HP itu kecil tampilannya. Nah, mungkin ini kami sampaikan dulu ya Bapak Ibu. Jadi aplikasi core-nya atau aplikasi utamanya ini aplikasi Sakti Online ya. Ya, aplikasi Sakti Online. Jadi aplikasi Sakti Online ini aplikasi berbasis web ya. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu cukup mengakses alamat aplikasinya. Nah, contoh di sini saya menggunakan alamat aplikasi yang pelatihan.icop.id. Nah, yang ini. Nah, mungkin nanti jika koperasi wanita Mekarsari misalnya ya pakai Sakti, itu tentunya domain atau alamat aplikasinya disesuaikan ya dengan koperasi. Jadi misalnya koperasi wanita mekarsari.icop.id misalnya. Jadi punya alamatnya sendiri. Nah, tentunya aplikasi ini yang akan dibuat oleh para ngurus, pengawas, admin, ya, termasuk pengelola gitu. Nah, ini saya coba login dulu ya, Bapak Ibu. Ini tampilan utama dari aplikasi Sakti Online, ya. Nah, di sini ada beberapa modul-modul ya, administrasi, transaksi sampai utilitas.
ya. Nah, ini kami buka aksesnya semuanya ya. Nah, ini ada menu transaksi, lalu akunting ya berkaitan dengan pelaporan keuangan. Ada juga menu pengaturan dan laporan gitu. Nah, ini kita coba akses dulu ke menu pengaturan ya. Nah, ini pengaturan untuk otoritas manajemen pengguna ya. Misal nih user 1 sebagai kasir hanya boleh mengakses menu transaksi saja misalnya. Ya, berarti nanti di checklist ya Bapak Ibu di sini disesuaikan akses usernya mau kemana. Seperti itu. Jadi ini aplikasinya bisa digunakan oleh semua lini di koperasi ya. Dimulai dari pelaksana ya, manajemen atau pengurus pengawas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, lalu di sini juga ada informasi untuk menampilkan koperasi ya, nama koperasinya, alamat dan sebagainya, termasuk logonya itu bisa diupload gitu. Nah, lalu berikutnya, nah ini ada kita coba untuk simulasikan ya Bapak Ibu. Coba simulasikan untuk mendaftarkan data anggota baru. Ini Trisakti Online. Kalau Bapak Ibu bisa akses aplikasinya, ada aplikasi ada menu yang namanya daftar anggota. Jadi terkait daftar anggota ini memang secara teknis pendaftaran anggota ya Bapak Ibu ini bisa dilakukan dengan 3 cara ya. Cara yang pertama mungkin nanti admin koperasi yang menginputkan data keanggotaannya di sini. Lalu berikutnya, nah di sini ya Bapak Ibu. Jadi nanti admin yang menginputkan data keanggotaan di sini. Ini cara yang pertama. Ya. Cara yang kedua nanti bisa melalui link pendaftaran ya. Nah, jadi nanti linknya seperti ini. Jadi nanti anggota akan mengisi form pendaftaran atau registrasi secara mandiri melalui link ini ya Bapak Ibu. Jadi pendaftarannya secara online. Gitu ya Bapak Ibu. Lalu cara yang ketiga itu di Saktilink ya. Ketika anggota udah install Saktilink registrasi, itu bisa mengisikan data keanggotaannya seperti itu online juga. Oke, ini saya coba untuk mendemonstrasikan penambahan anggota yang ada di Sakti Online. Nah, ya, Bapak Ibu. Nah, tentu di Sakti Online ini data-datanya banyak ya, dimulai dari data pribadi, data ahli waris, ya, data usaha pekerjaan, dan data yang lainnya. Bahkan bisa di-upload foto anggota juga ya, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini untuk fungsi-fungsinya atau untuk kolom-kolomnya tentu sangat banyak ya. Nah, namun yang wajib diisi itu hanya yang kolom warna merahnya aja. Nah, ini ada kolom yang warna merah ya, Bapak Ibu. Ini bisa diisikan terlebih dahulu ya. Nah, ini saya coba untuk mendemonstrasikan dulu untuk input data anggotanya. Misalnya nama lengkapnya misalnya Wahyu ya. Ini kita masukkan nomor ponselnya. Ini nomor ponsel ini wajib diisi ketika kita pakai Saktilink ya. Jadi ini syarat utamanya supaya menggunakan Saktilink itu harus input data nomor ponsel dulu. Saya coba input dulu ya nomor ponselnya. Lalu berikutnya emailnya juga sama ya Bapak Ibu. Jadi nanti email ini berfungsi ketika anggotanya lupa PIN atau lupa login ke Saktilink. Nah, nanti si emailnya ya si password resetnya akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan di sini. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu terkait dengan identitas data anggota. Nah, ini OTP coba saya masukkan. Nah, terkait identitas anggota ada yang namanya jenis anggota biasa, luar biasa ya. Ini disesuaikan dengan yang ada di koperasi seperti itu.
pengaturannya jadi bisa disesuaikan ya. Lalu berikutnya jumlah kantornya ya, ini bisa disesuaikan. Lalu berikutnya ini unit kerja juga ya Bapak Ibu. Nah ini unit kerja kita bisa sesuaikan ya, bisa ditambahkan juga ya kalau ada penambahan unit kerja. Jadi unit kerja ini pengelompokan anggota ya. Pengelompokan ini bisa dibagi ke dalam wilayah ya, atau divisi atau kelompok anggota tertentu. Nah itu bisa dimasukkan di sini ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk data-data kelengkapannya bisa disesuaikan ya, bisa diisi atau enggak. Nah, ini saya coba simpan. Nah, ini ya anggota yang baru masuk Bapak Ibu ya. Ini atas nama Wahyu Mulia. Seperti itu. Jadi ini aplikasi Sakti Online ya untuk salah satunya untuk pendaftaran anggota. Lalu berikutnya, nah ini anggotanya udah daftar nih ya, anggotanya udah daftar. Nah, berikutnya itu bisa transaksi simpanan ya, syarat pokok, wajib dan sebagainya. Nah, mungkin sebelum ke transaksi simpanan ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini dulu Bapak Ibu terkait dengan pendaftaran anggota. Silakan. Baik, dari Koperasi Toko Sinova dulu. Oke, silakan Pak Sinova. Jadi kita itu sudah berdiri sejak tahun 96 yang lalu. Udah lama ya? Lalu data-data peserta itu belum lengkap kita minta seperti data yang sudah ada ini. Ada misalnya NIK. Karena dulu itu kan kartu itu ada saja yang tidak ada kartu penduduk. Baik. Kemudian termasuk nomor HP. Apalagi di kampung-kampung, nomor HP-nya tidak ada. Oke, baik. Termasuk email. Baik. Nah, lalu kalau misalnya mau jadi peserta kita nanti, nah, bagaimana cara solusi untuk menanggulangi masalah seperti itu? Oke, baik Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak. Nah, untuk menanggulangi case tersebut Pak, itu sebetulnya bisa dilakukan dengan migrasi data anggota ya Pak. Jadi data anggota yang seadanya ya, kondisi seadanya Pak. Jadi maksudnya belum lengkap ya, nomor HP-nya, belum emailnya, itu dimasukkan dulu di aplikasi, gitu ya. Nah, terkait perubahan data, ya perubahan data anggota itu bisa diupdate secara serentak Pak. Itu. Nah, mungkin nanti untuk teknisnya nanti Bapak bisa download template migrasi kelengkapan data anggota ya yang ini Pak. Nah, ini di-download. Nah, lalu nanti kalau datanya udah ada gitu ya secara serempak itu bisa diisikan di sini Pak. Nah, ini ada format standarnya seperti itu. Nomor anggotanya berapa, mau update bagian apa misalnya, oh namanya misalnya mau update, lalu alamatnya misalnya mau update lagi misalnya. Itu sudah ada. Paling kalau mau per satu-satu anggota di update-nya, nah berarti nanti di sini Pak, di data anggota misalnya ini ya atas nama Wahyu, mau diupdate data nomor ponselnya. Nah ini nanti diedit, lalu nanti di kolom nomor ponsel itu diupdate aja Pak nomornya seperti itu. Itu kalau yang satuan ya, kalau datanya dikit misalnya. Tapi kalau yang pembaruan data anggota secara serempak banyak gitu, itu menggunakan template yang tadi Pak. Mungkin seperti itu ya Pak Sino Pak. Baik, berarti tetap koperasi yang input itu ya. Betul Pak, betul. Karena kan secara data mungkin yang lebih tahu koperasi Pak. Nah, kami hanya memberikan pendampingan saja, mungkin mengarahkan ya, case-nya seperti ini, solusinya gini, teknisnya seperti ini, panduannya seperti ini, langkah-langkahnya seperti ini. Nah, baik, saya paham untuk itu. Misalnya, kan karena data kita itu sudah lama sekali, termasuk seperti jasa pinjaman
sudah berubah-ubah. Macam-macam itu ada 1,5, 2,7, 2,5, ada itu menurun, ada itu menetap. Lalu menginput itu tentu kami tidak bisa dari koperasi. Pasti tidak bisa. Kalau satu-satu, karena sudah kian ada data-data itu di file kami. Nah, tentu kami minta tolong nanti melalui Saktilin itu untuk apa namanya itu. Artinya data dari kami kasih nanti sama Saktilin. Boleh, boleh Pak. Silakan Pak. Terkait penyesuaian data ya. Jenis jasa ya Pak ya. Saya kira itu, Pak. Ya baik Pak. Mungkin nanti bisa koordinasi lebih lanjut ya Pak terkait perubahan jasanya ya Pak. Kebetulan toko saya ini udah jadi klien Sakti. Oke, baik Pak. Nah, ini mungkin kalau dari sisi jasa, kalau di aplikasi ya terkait dengan produk pinjaman, informasi tambahan aja ya Bapak Ibu semua. Jadi ini di, di bagian pinjaman memang dari sisi jenis ya, jenis jasa, anuitas, spread menurun ini bisa disesuaikan oleh koperasi ya. Belum menurun jasanya juga berapa persen per tahun ini bisa disesuaikan oleh koperasi seperti itu. Nah, mungkin ini kami lanjutkan lagi ya Bapak Ibu untuk materinya. Nah, barusan kita sudah mendaftarkan anggota ya atas nama Wahyu. Nah, anggota tersebut mau transaksi simpanan pokok dan wajib misalnya. Ya, seperti itu. Nah, untuk pengaturan harga produk ya. Nah, ini bisa diakses di modul administrasi simpanan ya Bapak Ibu. Jadi di modul ini akan menyimpan ya master produk di koperasi dan tentunya bisa disesuaikan ya parameternya. Misalnya di sini simpanan pokok ya, nominal setorannya berapa, lalu berikutnya yang simpanan wajib ya, nominal setorannya berapa per bulan. Lalu ini berikutnya yang perkiraan debit kredit ya, karena setiap transaksi anggota sudah menghasilkan jurnal otomatis gitu. Tapi ini harus disetting dulu ya untuk settingan masternya seperti itu. Nah, ini untuk simpanan modalnya juga bisa disesuaikan ya, mengikuti jenis di koperasi, termasuk yang simpanan harian juga ya Bapak Ibu. Nah, ini ada simpanan harian ya, ada jasanya yang berikutnya apakah memperlakukan saldo minimum di koperasinya untuk simpanan harian ini. Jadi fleksibel ya Bapak Ibu untuk pengaturan pengaturan simpanan dan pinjaman seperti itu. Lalu ada juga yang simpanan berjangka. Ini simpanan yang misalnya untuk kurban ya. Jadi setiap bulan itu ada angsuran simpanan seperti itu. Ini bisa disesuaikan ya Bapak Ibu untuk produk simpanannya. Jadi bisa mengikuti yang ada di koperasi seperti itu. Lalu ada juga yang simpanan deposito ya Bapak Ibu. Ini jenis jasanya bisa disesuaikan berapa persen per tahun. Nah, termasuk juga untuk pinjaman ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh produk pinjaman. Nah, ini pinjaman umum. Jenis jasanya flat 24% per tahun biasanya. Jadi 2% ya tiap angsuran biasanya. Nah, lalu di sini juga ada perkiraan untuk jurnal otomatisnya. Jadi disetting dulu ya Bapak Ibu sebagai masternya. Nah, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu terkait dengan pengaturan simpanan dan pinjaman ya di bagian produk. Nah, coba ini Bapak Ibu mungkin ya kita coba simulasikan untuk transaksi simpanan wajib seperti apa kalau di Sakti Online. Nah, memang kalau di Sakti Online ini Bapak Ibu tinggal mengakses transaksi setoran ya. Di sini carikan namanya.
Nah, misalnya Wahyu Mulia ya. Nah, ini sudah tampil ya Bapak Ibu namanya. Nah, ini transaksinya ke kas atau ke bank. Nah, karena di sini ada pilihan transaksinya ya Bapak Ibu. Apakah secara tunai transaksi di koperasi ataukah anggotanya transfer ke rekening bank punya koperasi. Nah, paling nanti disesuaikan aja di sini ya. Oh, katakanlah anggota atas nama Wahyu ini setoran simpanan pokok wajib sukarelanya transfer ke rekening bank koperasi misalnya. Berarti nanti pilihnya bank ya, misalnya bank BCA ya. Nah, ini keterangannya misalnya setoran simpanan anggota baru misalnya. Nanti silakan Bapak Ibu sambil dicoba disimulasikan untuk aplikasinya ya. Harapannya sih bisa coba sama-sama ya Bapak Ibu karena kan akses aplikasinya sudah kami kirimkan sebelumnya. Ini saya coba setoran simpanan pokok. Baik Pak Arif, Oke, oke Pak Sinova. satu dulu. Saya coba-coba di handphone saya ini yang sudah saya daftarkan kemarin tidak terbuka. Itu satu. Ini aplikasi apa ya Pak? Sakti Online atau Sakti Link? Saktilin. Oh, kalau Sakti Link itu ini Pak apa? Ini tidak bisa dibukanya karena apa Pak? Semuanya itu sudah saya masukkan password sama username, katanya salah. Coba lihat kembali. Lalu saya lihat dengan semula itu sudah cocok. Itu satu dulu. Yang kedua, kan koperasi kami tadi sejak tahun 96 sudah berdiri. Lalu pasti ada yang sudah menunggak. Tentu bervariasi jasa tadi. Apakah bisa di-cover oleh Saktilin itu kalau misalnya kita lihat yang menunggak tahun 97 itu sampai dengan 2024, ini saja yang sudah dia bayar dan tunggakannya ini. Apa bisa dia cover itu? Kita lihat secara cepat. Pak, ini di laporan pinjaman Pak. Ini agak menjauh sedikit ya Bapak Ibu materinya. Eh, Jadi ini pinjaman di laporan pinjaman ada menu tunggakan pinjaman ya. Nah, mungkin nanti di sini bisa disesuaikan Pak ya. Produknya apa, pinjamannya, lalu memang mesti ini dikonversi ya, jadi bulan ya. Jadi berapa bulan menunggaknya gitu. Misalnya dari 5 sampai ke 12 bulan misalnya. Dilihat dari jenis tunggakan pokok dan bunga seperti itu. Nah, misalnya ini seperti ini Pak untuk laporan yang menunggaknya seperti itu Pak. Ini Koperasi Tokosa sudah pelatihan sebelumnya ya Pak ya? Macam mana Pak? Yang Koperasi Tokosa udah pelatihan sebelumnya ya Pak? Memang sudah, tapi belum saya tanya itu, lupa juga. Baik Pak. Jadi mungkin nanti untuk melihat tunggakan pinjaman bisa diakses di sini ya Pak di menu pinjaman, tunggakan pinjaman. Lalu nanti disesuaikan jumlah tunggakan berdasarkan bulannya, misalnya 5 sampai 12 bulan menunggaknya. Nah, ini akan muncul data-data anggota yang menunggak seperti itu Pak. Nah, berarti intinya itu Pak Arif, Oke, baik Pak. bisa di-cover itu semua ya. Bisa Pak, itu bisa. Kalau misalnya tunggakannya sejak tahun 2000 aja misalnya lah, sampai 2024 sekarang. Karena ada saja itu, belum kita keluarkan orangnya, tapi tunggakannya masih ada. Termasuk agunannya sudah masih tinggal di koperasi kita. Jadi intinya bisa di-cover semua ya. Ya, itu sudah di cover Pak di laporan Bisa ya. tunggakan pinjaman. Disesuaikan saja nanti parameter jumlah bulannya Pak. Oke, Dikonversi. siap.
Nah, masalah apa tadi yang satu tadi di aplikasi saya Saktilin di melalui handphone ini tidak terbuka. Saya kurang tahu entah kurang Nah, suka ini dia dengan handphone saya atau bagaimana. kemungkinan ini harus di reset password, Pak, gitu. Nah, mungkin nanti itu nomor Pak Sinupagulo ya. Ya, ya. Nah, mungkin nanti akan dibantu sama tim support ya Pak untuk solvingnya gitu. Supaya nanti bisa Nah, diakses kembali. oke lah, minta tolong nanti bagaimana solusi lah. Ya Pak, nanti tim support yang akan bantu untuk solve-nya Pak ya. Siap. Oke, baik Pak. Nah, oke, ada lagi mungkin Pak dari Bapak Ibu yang lainnya barangkali. Dan sepertinya tidak ada ya. Nah, ini saya coba izin untuk melanjutkan kembali ya materi di Sakti online. Nah, jadi terkait dengan simpanan, pinjaman itu fleksibel ya, artinya bisa mengikuti produk-produk simpanan dan pinjaman yang ada di koperasi. Ya. Baik nanti disesuaikan saja parameternya seperti apa. Ya. Seperti parameter jasa, jenis jasa, persentase jasa, ya, nama produknya, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya, nah ini saya coba untuk melakukan transaksi simpanan wajib ya, Bapak Ibu. Nah, saya ini melakukan transaksi simpanan wajib dan pokok yang atas nama Pak Wahyu Mulia. Nah, mungkin silakan Bapak Ibu kita coba sama-sama untuk transaksinya ya. Ini menu transaksi setoran ya. Silakan ya Bapak Ibu akses menu transaksi setoran. Oke, nah di sini sudah tampil namanya. Katakanlah saya setoran ke Bank BCA. Nah, ini kebetulan sudah ditransaksikan ya Bapak Ibu untuk simpanan pokoknya dan simpanan wajibnya. Nah, ini saya coba transaksi yang simpanan sukarelanya ya Bapak Ibu. Nah, begini ya Bapak Ibu. Jadi untuk bukti transaksi memang bisa dicetak slip ya. Nah, ini ada cetak slipnya ya Bapak Ibu. Formatnya seperti ini. Lalu sebetulnya anggota juga bisa bisa mengecek ya, bisa mengecek mutasi transaksinya di Saktilink seperti itu. Nah, kebetulan di sini di master produknya itu ada yang namanya simpanan harian. Nah, kalau yang simpanan harian ini berjangka dan juga deposito supaya bisa transaksi, itu harus dibukakan rekeningnya dulu ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti untuk teknis pembukaan rekeningnya di sini ya. Transaksi rekening, buka rekening. Nah, ini saya coba buka rekening yang simpanan harian ya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ini proses buka rekening supaya anggota itu bisa transaksi ya. Nah, ini kalau saya coba akses kembali ke menu setoran, nah, ini sudah muncul ya. Ada rekening baru, simpanan harian namanya. Ini saya coba untuk transaksi kembali, misalnya 1 juta. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, lalu berikutnya untuk apa terkait dengan pencatatan ya, pencatatan keuangan, jurnal, ini sudah otomatis ya, Bapak Ibu. Nah, kalau kita cek di menu accounting jurnal, nah ini ya untuk hasil jurnal yang transaksi simpanan pokok, ya, simpanan wajib, simpanan sukarela, termasuk juga dengan simpanan harian ya, Bapak Ibu. Jadi ini sudah terjurnal otomatis. Lalu kita bisa cek juga untuk apa mutasi di buku besarnya. Jadi biar dicocokkan gitu ya mutasi di banknya sama di Sakti Online-nya. Nah, seperti ini ya. Nanti pilihnya Bank BCA misalnya, operatornya Alif misalnya. Ini ya Bapak Ibu. Untuk laporan buku besar. Dan semua laporan yang berkaitan dengan keuangan, anggota, simpanan itu bisa dicetak ya. Bisa di print. Nah, atau bisa juga di ekspor ke ekspor. Menu neraca ya. Jadi kita
bisa ngelihat posisi keuangan ya per bulan 7 misalnya. Nah, ini laporan-laporan neraca ya. Aktifannya berapa ya, total aktifannya, total operasinya berapa. Misal foto laba rugi ya. Ini kita bisa komunitasnya seperti apa. Ini kebetulan belum ada transaksi ya pendapatan. Jadi Bapak Ibu ini udah otomatis menghasilkan laporan keuangan gitu. Jadi nggak usah ngerekap lagi Bapak Ibu ya laporan keuangan. Lalu berikutnya, nah di sini saya akses laporan anggota. Ini kebetulan saya perlin keseluruhan anggota yang ada di koperasi dengan cara mengutipkan periode awal. Ya. Jadi ini menampilkan peran anggota yang di sini ada 146 anggota ya Bapak Ibu. Jadi ini laporan anggota dan di filternya bisa di-scan ya. Maksudnya mau menampilkan laporan seperti apa ya. Nah, di sini ada juga laporan yang non anggota, artinya ya keluar dari keanggotaan koperasi. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ini ada sekitar 10 anggota yang sudah keluar. Nah, berikutnya terkait dengan laporan simpanan. Nah, berikutnya terkait dengan laporan simpanan. Ini ada menu laporan tunggakan simpanan yang simpanan wajib. Jadi laporan ini menampilkan anggota siapa aja menunggak simpanan wajib per bulan Desember seperti itu. Ini Ibu Rosilawati tanggal masuknya tanggal 31 Desember 2022 dan kalau kita lihat saldo seharusnya di bulan Desember 2024 420.000 ya, sedangkan saldo saat ini 1 juta. Nah, ini tunggakannya 0 ya. Nah, kalau ada selisih berarti ini ada tunggakan gitu ya di laporan tunggakan simpanan wajibnya gitu. Lalu berikutnya, nah di sini juga ada laporan realisasi simpanan, artinya yang melakukan setoran ya, setoran simpanan. Ini kita bisa cek juga di sini. Lalu laporan simpanan, laporan saldo simpanan ya, untuk menampilkan keseluruhan simpanan-simpanan yang ada di koperasi ya. Nah, di sini kan ada beberapa pilihan produknya ya. Misalnya saya pengen nampilin saldo simpanan harian per tanggal 7 Desember. Nah, ya. Nah, ini ada saldo per 7 Desember yang Bapak Ibu. Nilainya beda-beda. Nah, berikutnya ada juga di sini laporan yang saldo simpanan gabungan. Jadi kalau koperasi Bapak Ibu punya beberapa simpanan ya dan pengen dilihat gitu ya keseluruhan saldo simpanan anggota berapa, nah ini menggunakan fungsi ini ya, ini saldo simpanan gabungan. Nah, ini ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, saldonya berapa ya. Nah, lalu jumlahnya berapa dari keseluruhan simpanan tersebut. Nah, ada juga ini ada laporan tarikan simpanan ya. Saya coba tarikan simpanan dulu ya. Ini misalnya saya mau menarik simpanan harian senilai 100.000 misalnya ya Bapak Ibu secara tunai. Kita bisa cek juga ya dari sisi jurnal. Nah ini ya, ini sudah kebuat jurnal otomatis. Laporan tarikannya, ini ada sudah rekap laporan ya Bapak Ibu. Ini sudah otomatis dari laporannya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu untuk simpanan dan anggotaan teknis di aplikasinya gitu.
Nah, lalu berikutnya Bapak Ibu terkait dengan pengajuan pinjaman ya. Jadi di Sakti online ini mungkin Bapak Ibu nanti bisa mengakses informasi atau menu ini ya, administrasi pinjaman pengajuan. Kita bisa akses menu pengajuan baru, terus pengajuan ya, pengajuan baru. Ini kita bisa ajukan ya data anggota yang mau meminjam. Ini data-datanya sendiri apa, lengkap ya, cuman yang wajib diisi ini hanya bagian data pribadi dan juga pengajuan pinjaman. Ini saya coba mengajukan pinjaman yang pinjaman umum, kalau pinjaman keperluan usaha, saat pinjamannya saya coba isi dulu pinjaman yang ke satu ya misalnya, lalu nanti tunai ya transaksinya. Nah ini untuk data penghasilan pengeluaran tiap bulan ini opsional ya Bapak Ibu, opsional bisa diisi atau enggak, termasuk data jaminannya juga bisa ditambahkan. Lalu ini misalnya kalau ada apa pencatatan atau catatan dari kasir, ini bisa dimasukkan juga ya keterangannya seperti apa. Lalu berikutnya dari sisi analisa pinjaman kita bisa isikan juga ya hasil bagian analisanya seperti apa. Ya, nah, ini kita coba save dulu. Nah, terkait dokumen pinjaman memang di Sakti sendiri sudah lengkap ya Bapak Ibu. Artinya dokumen pinjaman atau dokumen yang berkaitan dengan pinjaman itu bisa disesuaikan di aplikasi ya. Ini contohnya ada CMS-nya ya. Jadi kayak apa? Kayak Microsoft, konten-kontennya bisa disesuaikan di sini. Nah, ini coba saya akses semua dokumennya ya. Ini bisa dokumen surat tes pinjaman ya atau apa ya. Ini bisa disesuaikan. Jadi nanti kalau anggota udah mengajukan pinjaman bisa langsung dicetak dokumen pinjamannya seperti itu. Nah, ini saya coba untuk disetujui ya pinjamannya sama Pak Wahyu ini. Saya setujui pinjamannya senilai 12 juta pengajuannya dan termasuk ada potongan-potongannya ya. Potongan pencairan pinjaman ya. Provisi 10.000, administrasi 250.000. Berikutnya ini saya coba untuk buka rekeningnya untuk dicairkan pinjamannya. Saya coba cairkan. Nah, ini ya hasilnya ya Bapak Ibu. Jadi ini transaksi di kasir dari pinjaman yang disetujui tadi ya. Nilai pinjamannya 12 juta, ada potongan provisi 1%, administrasi 2%. Nah, ini saya coba cairkan ya pinjamannya. Nah, untuk jurnal yang berkaitan dengan jurnal, memang ini udah otomatis juga ya Bapak Ibu. Jadi dia kebentuk beberapa jurnal ya, jurnal pencairan yang 12 juta, lalu jurnal untuk potongan tadi ya, potongan untuk provisi dan administrasi. Memang di beberapa koperasi ada yang memperlakukan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kan dikenakan potongan misalnya 1 atau 2% dari pencairan pinjaman. Nah, lalu berikutnya dari sisi apa pelacak juga ini kan udah update ya secara otomatis kan pelacak dan dengan pinjaman tadi. Lalu berikutnya terkait juga dengan laporan pinjaman ya, itu juga udah update ya. Apa udah masuk gitu ya di laporan pinjamannya ya Bapak Ibu. Ini udah masuk nih laporannya ya, laporan saldo pinjamannya. Ada juga ini ada laporan realisasi pinjaman, jadi anggota yang melakukan pencairan pinjaman pada hari ini misalnya. Atau tergantung nanti produk yang mau ditampilkan seperti apa. Itu ya Bapak Ibu.
Nah, untuk teknis angsurannya bagaimana ya? Untuk teknis angsurannya, nah mungkin Bapak Ibu bisa akses mana store bank ya, setoran ya. Di sini saya coba angsuran pertama ya. Ini pokoknya 1 juta, biasanya sendiri 240.000. Itu ya Bapak Ibu. Sama ya, di sini juga udah update di laporan angsuran pinjaman. Ini ya Bapak Ibu untuk laporannya sendiri. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu untuk teknis pengelolaan aplikasi di Sakti Online ya. Barangkali sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita beranjak ke fungsi yang lainnya atau menu yang Baik Bapak Ibu, barangkali masih ada yang bingung terkait Sakti Online, boleh langsung ditanyakan aja ke Mas Arief. Dan mengingatkan juga ya kepada Bapak hadir pada acara workshop kali ya. ini untuk mengisi form daftar hadir yang telah tim Sakti bagikan melalui kolom chat Zoom. Sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara workshop Sakti kali ini, diharapkan untuk mengisi form daftar hadir yang telah tim Sakti kirimkan melalui kolom chat Zoom. Nah, ini dari Bapak Ibu dari KSP Karunia, mungkin apakah ada pertanyaan terkait koperasi atau Sakti Online? Atau dari Bapak Ibu Koperasi KPRI Genah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa dilanjut ke selanjutnya. Namun sebelum itu, saat ini Sakti bekerja sama dengan Bayu, terdapat promo kuota 7 GB seharga 20.000 bagi Bapak Ibu pengguna Sakti Link bisa membeli promo tersebut melalui aplikasi Sakti Link. Sekali lagi kepada Bapak Ibu pengguna Saktiling, saat ini Saktiling bekerja sama dengan Bayu, terdapat promo khusus pengguna aplikasi Saktiling harga 20.000 yang tertarik saat membeli kartu Bayu ini melalui aplikasi Saktiling dan promo ini terbatas. Baik, mungkin materi selanjutnya dapat dilanjutkan kembali ya Mas Arief. Kepada Mas Arief disilahkan. terima kasih Mbak Dita. Ya Bapak Ibu mungkin sekarang kita beranjak ke aplikasi Saktiling ya Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu mungkin yang belum menginstall aplikasi Saktiling ya, nah, silakan diinstal terlebih dahulu ya. Untuk cara-cara install dan atau download Saktilingnya bisa cek di chat Zoom ya Bapak Ibu. Ini kami sudah kirimkan cara-cara untuk registrasi Saktiling juga. Mungkin sambil berjalan ya Bapak Ibu, ini saya coba share screen kembali. Ini aplikasi Saktiling ya Bapak Ibu. Ini saya coba login dulu ke aplikasi Saktilingnya. Ada pop-up ya, untuk promo Bayu. Bahkan Bapak Ibu bisa diklik mungkin nanti ya.
Oke, kembali lagi. Nah, ini aplikasi Saktiling ya, Bapak Ibu. Jadi, aplikasi Saktiling ini apa? Aplikasi yang akan digunakan oleh anggota koperasi. Ya. Nah, di dalamnya memang ada beberapa fitur ya, Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan ada saldonya ya, kebetulan ya. Jadi saldo e-wallet Saktiling seperti itu. Nah, terkait menu-menunya, ini saya coba sampaikan, ada menu berbagi. Nah, berbagi ini ada menu berbagi ke rekeningku, ke semua anggota, ya tentunya fungsinya berbeda ya Bapak Ibu. Nah, untuk berbagi ke rekeningku ini, memungkinkan anggota itu bisa transaksi simpanan wajib atau simpanan yang lainnya ya ke koperasi melalui aplikasi Saktiling. Jadi apa transaksi setorannya secara mandiri ya. Apa Tapi nanti tinggal cukup menentukan aja mau setoran ke simpanan apa. Misalnya ke simpanan wajib ya, nominal begini misalnya 50.000 ya. Jadi saya hari ini melakukan setoran simpanan wajib lewat Saktiling 50.000. Nah ini ya Bapak Ibu untuk apa statusnya. Nah, berikutnya ada juga menu berbagi ke rekening ke sesama anggota ya. Jadi ini memungkinkan antar anggota bisa berbagi saldo Saktiling. Nah, di sini cukup matikan nomor ponselnya saja ya. Lalu berikutnya, nah di sini ada menu berbagi antar koperasi. Kebetulan apa fungsi ini atau menu ini apa belum dibuka secara massal ya. Jadi masih dibuka secara bertahap yang ada penyesuaian kebijakan seperti itu. Lalu ada juga apa Ada. menu berbagi ke kanal bank. Jadi saldo yang ada di Saktiling ini yang tiga yang 3.300.000 ini ya Bapak Ibu, ini bisa dibagikan begitu ya, bisa di transfer ke bank, misalnya ke bank BRI atau bank BCA dan sebagainya. Ya Bapak Ibu. Nanti ada pilihan bank-banknya. Nah seperti ini ya Bapak Ibu. Ini ada pilihan bank-bank. Ya berikutnya ini saya coba kembali lagi ke halaman dashboard. Ada menu mitraku. Nah, jadi menu mitraku ini berfungsi untuk anggota ya yang punya usaha dan pengen diketahui oleh anggota yang lainnya ya. Dan harapannya nanti bisa bermitra atau bisa bekerja sama atau bisa pesen gitu ya. Nah, misalnya di sini ada cookies, ya, ada yang jualan cookies, ada yang jualan catering. Ini kalau apa kita bisa pesan juga gitu ya, langsung direct ke WA-nya anggota ini yang punya usaha gitu. Virtual, nah di sini menu untuk melakukan setoran ke koperasi melalui virtual open bank ya. Nah, jadi untuk melakukan top up saldo simpanan Saktiling ini bisa melalui setor ya. Kebetulan saya 3,3 mau top up 100.000 misalnya. Ini aksesnya setor. Ini ada beberapa pilihan, ada Bank BNI, BRI ya, Alfa Group. Ini saya coba pilih Bank BNI, lalu pilih yang nominalnya mau berapa ya. Misalnya 100.000 misalnya. Dan nanti diproses. Nah, ini akan muncul nomor virtual account eh, Bank BNI ya, Bapak Ibu. Nah, nanti tinggal disalin aja ke mobile banking atau ke online. Berikutnya, nah di sini ada menu riwayat ya Bapak Ibu. Nah, menu riwayat ini yang nanti digunakan ketika anggotanya aktif beli pulsa ya, beli paket data dan sebagainya. Ini akan muncul di sini ya Bapak Ibu untuk mutasi atau histori transaksinya. Lalu berikutnya ada juga menu tagihan. Loading sepertinya ya. Oke, menu tagihan. Nah, menu tagihan ini memungkinkan anggota itu bisa melakukan setoran atau angsuran pinjaman ke koperasi. Nah, kebetulan di sini sudah jatuh tempo ya Bapak Ibu, jadi di apa tidak bisa melakukan angsuran pinjaman gitu.
karena udah jatuh tempo. Kalau sebelum jatuh tempo angsuran itu bisa ya, bisa melakukan angsuran pinjaman lewat Saktiling. Nah, mungkin ini terkait dengan pembelian pulsa, paket data ya, bisa disesuaikan ya. Nah, ini ya harga-harganya seperti itu. Dan ini harga jual yang termasuk yang di dalamnya udah ada fee-nya gitu ya. Mungkin nanti di akhir kita akan coba buka aplikasinya untuk harga eh, produk digital ya, pengaturan harga produk digital. Lalu berikutnya, nah di sini juga ada apa token listrik ya, paket data. Nah ini mungkin udah jadi kebutuhan utama ya bagi Bapak Ibu. Lalu berikutnya ada juga menu pinjaman. Kita sebelum mengajukan pinjaman, anggota bisa melakukan simulasi dulu umum dan sebagainya. Ya. Misalnya 12 juta, jumlah angsurannya 12 kali misalnya. Ini ya Bapak Ibu table simulasi angsurannya. Oh, katakanlah anggota udah oke nih, udah cocok nih angsurannya. Oh, berarti bisa langsung ke proses pengajuan pinjaman ya, Bapak Ibu. Nah, ini saya coba mengajukan pinjaman ya. Pinjamannya misalnya 12 juta ya. Kalau waktunya 12 kali, tujuan pinjamannya apa? Misalnya untuk keperluan usaha misalnya. Apakah ada jaminan yang nanti diserahkan koperasi? Ada atau enggak ya? Misalnya ini ada. Ini saya masukkan BPKB, motor, vario. Ini penghasilannya misalnya 10 juta. Ini ya Bapak Ibu. Ini sudah dibuatkan ya untuk pengajuan pinjamannya. Dan status pengajuannya bisa dilihat ya apakah masih diproses, apakah disetujui, atau seperti apa ya. Ini anggota bisa melihat juga ya status pengajuannya. Lalu berikutnya, di sini juga ada menu untuk QRIS. Jadi QRIS ini top up Saktiling menggunakan QR ya. Seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti dipindai aja ya QR-nya seperti itu ya. Lalu berikutnya, nah di sini ada menu minimart. Minimart ini apa? Jadi anggota bisa transaksi kayak bahan pokok gitu ya, kebutuhan minyak goreng, lalu sabun dan sebagainya. Itu bisa ditransaksikan di sini seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya RAT online. Nah, kebetulan ini udah menjelang akhir tahun mau tutup buku dan biasanya kan selalu tutup buku ada RAT ya Bapak Ibu. RAT ini mungkin nanti bisa diakses laporan hasil RAT-nya seperti apa, lalu informasi kegiatan RAT-nya seperti apa ya. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Ini ada deskripsi RAT-nya seperti apa ya. Lalu berikutnya mungkin nanti hasil RAT-nya, laporannya itu bisa diakses oleh anggota yang di Saktiling. Lalu ada juga di